Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Kamis 3 April 2025 yang merupakan hari ke-26 dari masa Prapaskah kita. Biarlah di momen Prapaskah ini hati kita boleh terus tertuju kepada Tuhan dan hidup kita makin hari makin dibaharui melalui firman-Nya. Mari saat ini kita merendahkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu hidup kami boleh semakin hari semakin dibaharui di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami untuk kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru. Itu merupakan sebuah tema renungan kita pada hari ini. Pada umumnya, ketika kita berbicara tentang hal yang baru, itu adalah hal yang mengingatkan kita pada hal yang menyenangkan. Kita ingat ketika kita memiliki sepatu yang baru, tas yang baru, mungkin handphone yang baru, atau bahkan mobil yang baru. Tentunya ada sebuah harapan di dalam benak kita bahwa sebuah hal yang baru itu pastilah lebih baik dari yang lama. Handphone yang baru pasti akan jauh lebih canggih daripada handphone yang lama. Pada umumnya kita memiliki kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Itu disebut juga dengan neofilia. Dan Allah kita, keluarga damai, merupakan Allah yang neofilia, karena Allah kita juga Allah yang selalu melakukan pembaharuan, menyukai hal-hal yang bersifat pembaharuan. Di dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus juga memakai kata kiasan lama dan baru untuk menggambarkan kehidupan iman kita orang-orang Kristen. Karena itu, ketika dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru, maka sudah seharusnya itu memiliki arti kita menjadi ciptaan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, baik dalam hal apa? Contohnya adalah kehidupan lama merupakan kehidupan yang berpusat pada hal yang buruk, yaitu berpusat pada diri sendiri. Diri sendirilah yang menjadi ukuran di dalam kehidupan ini. Sehingga akibatnya, ketika diri sendiri yang menjadi ukuran, maka sesama kita maupun juga Tuhan itu akan tersingkirkan. Kepentingan diri menjadi hal yang paling utama dibandingkan kehendak Tuhan. Namun berbeda dengan kehidupan lama, kehidupan baru justru merupakan hal yang baik karena ditandai dengan suatu hal yang baru dari orientasi hidup, bukan lagi pada diri sendiri, namun kepada Tuhan. Ciptaan baru menjadi sebuah hal yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Yang lama sudah berlalu, kini yang baru yang datang. Yang lama berpusat pada diri sendiri, yang baru berpusat pada Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita ingat keluarga damai, kita ini menjadi ciptaan baru hanya karena karya Allah, yaitu melalui Kristus, Sang Putra pendamaian, yang karena pendamaiannya maka dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Dia telah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita melalui pengorbanannya. Manusia lama yang berdosa diubah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, semangat pembaharuan, semangat neofilia inilah yang semestinya terus-menerus hidup di dalam diri kita. Bukan sekedar kita mencintai hal-hal yang baru yang bersifat material, namun mencintai pembaharuan di dalam iman kita kepada Tuhan. Ucapan, perbuatan, pikiran, dan hati kita
tidak lagi terus-menerus senantiasa berorientasi pada kesenangan diri kita sendiri, namun berorientasi pada kehendak dan memuliakan Tuhan. Mari saat ini kita membuang segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, namun kita membangun kehidupan yang terus-menerus bersedia untuk dibaharui di dalam Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi ciptaan yang baru dan terus-menerus mau selalu dibaharui. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah menebus hidup kami dari dosa ya Tuhan. Itulah yang menjadikan diri kami menjadi ciptaan yang baru. Biarlah kehidupan kami yang lama tidak terus-menerus kami pegang, tapi kami mau terus dibaharui di dalam Tuhan. Tuhan, inilah menjadi kehendak kami, hidup kami dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.